Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak-bapak polisi dari Polsek Kemiri selaku narasumber. Yang saya hormati Ibu Lili Sunariati, SPD SD selaku Kepala Sekolah beserta Dewan Guru. Tak lupa kepada teman-teman semua yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti sosialisasi anti perundungan atau bullying di sekolah kita. Rasa syukur marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Hadirin yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelum acara inti dimulai, marilah kita dengarkan sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Soragan. Kepada Ibu Lili Sunariati, SPD SD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, saya hormati Bapak-bapak dari Polsek Kemiri yang berbahagia, yang saya hormati Bapak Ibu guru SD, dan tidak lupa anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang saya banggakan dan yang sehat selalu. Semuanya sehat kan? Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini, di ruangan yang sederhana ini dalam rangka sosialisasi anti perundungan bullying SD Negeri Soragan. Maka dari itu rasa syukur kita ini kita ikatkan bersama dengan kalimat tahmid. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Siapa yang tadi pagi tidak sarapan? Orang sarapan, malah omong. Padahal setiap hari Bapak Ibu guru mesti mengingatkan setiap pagi harus sarapan. Hari ini kita berkumpul lagi ya. Hari ini kita berkumpul lagi dalam rangka anti perundungan. Ini pesan acara ini kalian perhatikan dengan baik. Besok pagi membuat rangkuman seperti yang sudah-sudah, makanya kalian harus memperhatikan. Besok pagi membuat rangkuman ringkasan cerita ya apa yang didapat hari ini. Makanya tidak boleh ramai. Kepada Bapak polisi, monggo ini saya serahkan kepada Bapak. Semuanya materi yang ada monggo diutarakan ke anak agar anak lebih jelas. Kiranya dari saya itu banyak sekali perkataan saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri bila itu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan saya teman-teman sekalian yang
berbahagia. Berikutnya marilah kita ikuti paparan sosialisasi panti perlindungan atau PUI yang akan disampaikan oleh narasumber. Mari kita sambut Bapak Polisi dari Polsek Kemiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lili Sunaryati SPDSD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, pengajar, wali kelas, dan juga staf TU-nya, serta yang saya cintai dan saya banggakan adik-adikku semua, siswa-siswi SD Negeri Suterakan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Sholawat serta salam kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan sempatnya di hari akhir kelak. Adik-adikku sudah ada yang kenal namanya Pak Polisi mungkin? Pak Amin. Tahu dari mana? Oh, dari namanya ya. Ya, sebelum ke materi publik, tak kenal nama tak saya, Pak Polisi memperkenalkan diri dulu ya. Nama Aris Rasio jelas sudah ada di sini kelihatan. Kemudian Pak Polisi berdinas di Babin Kamtipmas Polsek Kemiri dengan wilayahnya masing-masing. Pak Polisi Pak Aris nanti wilayahnya sendiri, Pak Azwar juga punya wilayah sendiri. Demikian. Terus Pak Aris tinggal di Pareng Tengah, di Purworejo. Istri satu, anak satu, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa nambah. Bagi cowok masalahnya ingin yang cewek ya. Gitu. Sudah itu aja. Sudah kenal ya. Adik-adik ya lu. Oke, sebelum ini Pak Polisi mau menyampaikan dulu bahwa akhir-akhir ini sebenarnya dari dulu pun sudah ada ya yang namanya perundungan atau bullying. Namun untuk persentasenya sampai akhir-akhir ini itu lebih banyak atau meningkat dari ya pokoknya jumlahnya sangat-sangat tinggi sekali. Oleh karena itu maka adik-adik sekali lagi nah, latar belakang perundungan adik-adik perlu diperhatikan karena tadi guru juga menyampaikan nanti setelah sosialisasi ini nanti kan dibuatkan rangkuman ya. Tadi sebenarnya kalau bisa malah bawa buku juga sambil oleh-oleh sedikit buat tambahan rangkuman sebenarnya gitu. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Tolong didengarkan yang baik nanti biar bisa rangkum yang dengan baik. Sebagai seorang anak itu adalah generasi bagian dari generasi muda. Kemudian SDM yang potensial, penerus cita-cita bangsa, punya peranan strategis dan punya ide dan sifat khusus, sehingga perlu dilakukan adanya pembinaan dan perlindungan yang menjamin pertumbuhan atau perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Dan itu juga perlu dukungan kelembagaan
yang mantap atau memadai serta undang-undang khusus. Nah, jadi di sini karena anak-anak itu sebagai generasi penerus bangsa yang perlu adanya pembinaan, dibina dan dilindungi oleh undang-undangnya adalah undang-undang perlindungan anak. Itu nanti kita sampaikan di bawah, ada undang-undangnya khusus untuk perlindungan anak itu beda. Nanti juga bisa disebutkan bahwasanya, nah di sini yang dimaksud dengan anak adalah siapa? Tanpa membaca coba bisa enggak? Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun. Nah, berarti sekarang umurnya berapa? Berapa? 9 tahun. Nah, ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Berarti yang paling tua umur berapa? Yang kelas 6? 12 ya? Jadi kalau umur yang paling tua di SD umurnya 12 itu sudah termasuk masih anak-anak atau sudah dewasa? Anak. Jadi di 12 tahun itu masih anak-anak ya. Karena di sini yang disebutkan bahwasanya yang disebut dengan anak-anak adalah seseorang yang masih di bawah umur 8 tahun, termasuk juga anak-anak yang masih di dalam kandungan itu disebut anak-anak. Ya, perlu diingat itu ya. Nah, kemudian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, jadi perlindungan anak itu segala kegiatan yang dilindungi, yang dijamin, ya, dan hak-haknya. Coba saya ingin tahu hak-haknya anak itu apa saja? Sudah ada yang tahu belum? Ya, mendapat kasih sayang, kemudian mendapatkan pendidikan, benar? Apa? Apa? Tadi apa sih? Mendapatkan pendidikan, terus mendapatkan kasih sayang, betul? Itu ada lagi yang tahu? Hah? Banyak berarti haknya adik-adik itu banyak. Hak yang dapat dapat nafkah makan oleh orang tua, ya, kelas, kemudian ada hak-hak mendapat perlindungan dan lain-lain. Banyak hak-haknya adik-adik yang bisa diminta kepada orang tuanya. Nah, tapi dengan hak ini adik-adik juga punya kewajiban. Kewajibannya adik-adik karena hak-haknya adik-adik itu sama orang tua sudah diberikan. Terus kewajibannya adik-adik apa? Nah, membantu orang tua. Betul. Terus apa? Belajar. Itu juga kewajiban adik-adik. Mengaji. Betul juga, ya. Terus apa lagi? Sholat. Itu wajib, jelas. Sholatnya. Gimana? Baca Quran, ya, bagus. Banyak. Jadi adik-adik kalau sudah menuntut haknya terhadap orang tua, adik-adik juga punya kewajiban seperti yang disebutkan tadi. Ditambah lagi adalah patuh terhadap orang tua. Kalau dinasihati oleh orang tua tidak boleh membangkang. Ya, kalau dinasihati tidak boleh membangkang. Kemudian juga harus patuh dengan orang tua, karena orang tua sebagai pengajar di rumah, mengajari yang baik-baik. Demikian. Sudah. Nah, sekarang tujuan. Coba didengarkan, nanti juga coba diperhatikan tujuan penyuluhan. Tujuan penyuluhan anti-bullying dan anti-kekerasan. Tujuannya adalah untuk memberi hak-hak individu sama tadi.
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan demi munculnya anak bangsa yang berakhlak mulia. Ya, tujuannya seperti itu ya. Nah, sekarang sebelum masuk ke pengertian bullying, perundungan itu atau bullying bisa terjadi di mana saja, tidak terkecuali anak laki-laki, wanita, pria, anak remaja, ataupun orang dewasa. Jadi bullying bisa terjadi di mana saja dan terhadap siapa saja ya. Jadi tidak hanya terhadap anak, tapi juga bisa terjadi orang tua kepada orang tua, orang anak remaja, dewasa, laki-laki maupun perempuan, semuanya juga seperti itu. Bullying kalau di sekolah bisa terjadi di mana saja, di mana? Bullying di sekolah terjadi di mana saja, bisa terjadi di mana saja. Di lingkungan kelas ataupun di luar kelas. Bullying di sekolah bisa terjadi karena adanya keanekaragaman adik-adik semuanya. Jadi berbeda-beda karakter ya. Jadinya itu juga akan rentan juga terhadap terjadinya bullying di sekolahan. Sekarang lanjut ke pengertian bullying. Bullying adalah tindakan mengintimidasi dan memaksa seseorang individu atau kelompok untuk melakukan sesuatu di luar kehendak dengan maksud untuk membahayakan fisik, mental, atau emosional melalui pelecehan dan penyerangan. Bisa dipahami pengertiannya? Tindakan mengintimidasi dan sekarang betul-betul bullying yang terjadi, yang sering terjadi di sekolah apa? Mengejek. Gimana? Gimana? Mungkin maksudnya gini, maksudnya ada itu bullying verbal di mana memanggil nama anaknya dengan nama orang tuanya. Nah iya, itu nggak boleh, ya. Coba yang pernah seperti itu. Ayo, jadi kalau memanggil nama itu ya tetap namanya yang bagus, jangan memanggil nama dengan nama orang tuanya atau nama paraban. Itu tidak boleh, itu termasuk bullying secara verbal ya, yang sering terjadi, yaitu seperti mengejek, menggoda atau meledek dalam penyebutan nama. Nah itu bisa. Jika tidak diperhatikan, bentuk penyalahgunaan ini dapat meningkat menjadi teror fisik seperti menendang, merontak, dan bahkan pemerkosaan. Jadi nanti bullying secara fisik yang paling sering dilakukan oleh adik-adik sengaja atau tidak sengaja adalah bullying secara verbal, secara langsung, seperti itu tadi, mengejek, terus memanggil nama temannya dengan nama orang tuanya, itu tidak boleh ya. Setelah tahu kondisinya seperti ini ya, jadi adik-adik besok sudah tidak ada lagi yang namanya bullying secara verbal ya, yang tadi nama paraban sama memanggil nama anak dengan nama orang tua sudah tidak boleh dilakukan ya. Itu perlu diingat ya untuk kedepannya. Kemudian ini adalah bentuk-bentuk bullying. Di sini dicontohkan ada
bullying fisik, bullying psikologis, bullying verbal, dan cyberbullying. Yang pertama bullying fisik, jelas itu dilakukan dengan fisik, yaitu dengan memukul, menjegal, mendorong, meninju, menghancurkan barang orang lain, mengancam secara fisik, dan kita mencuri barang. Contoh-contohnya seperti itu, ada banyak lagi contohnya, ya. Kemudian bullying secara psikologis, ya, ya. Mendorong orang lain untuk mengasingkan seseorang secara sosial. Nah, ini kalau menyebarkan gosip berita yang tidak sesuai dengan fakta, tidak kebenarannya tidak ada, bohong, berita bohong, nah itu tidak boleh, yang namanya gosip. Terus memberikan ancaman, mengancam kepada rekannya, awas kowe aku lagi kayak duit, awas nek rambut kayak mak-makmu gitu, misalnya kayak gitu, nggak boleh ya. Kalau memang wanita ya kita dengan baik-baik. Buronan yang melolok, buronan yang melolok juga sering terjadi. Seperti apa coba contohnya melolok? Mengejek. Contohnya apa? Mengejek, melolok. Nah, sudah itu verbal, secara psikologisnya mengolok-olok ya. Di apa ya sendiri ya? Mengolok-olok, mengejek, gitu. GCC ya. Terus dengan cara sengaja mengisolasi seseorang. Ini juga pernah adik tahu nggak mengisolasi itu? Misalnya adik ini tidak boleh membentuk suatu kelompok ya. Jadi tetap semua teman itu sama, tidak ada yang dibedakan. Terus misal adik-adik itu punya kelompok 3 orang. Ada temannya hanya 1 orang yang diasingkan, tidak diajak main, ya, tidak diajak bersama-sama, itu tidak boleh. Ya, semua teman sama, jadi dimanapun adik-adik di sekolah tidak boleh membentuk suatu kelompok tersendiri ya, gitu ya, paham? Nah, kemudian menghancurkan reputasi seseorang, ini jelas kalau menghancurkan reputasi. Sekarang yang ketiga, bullying secara verbal. Tadi sudah bullying secara verbal, ini malah posisinya di nomor 3, sebenarnya nomor 1. Contohnya menghina, menyindir, mengaruhi dengan kasar, memanggil dengan julukan, tadi sudah. Keluarga, catatan, dan ketidakmampuan. Seperti itu contohnya. Sudah dicontohkan tadi. Kemudian yang keempat, cyberbullying adalah saat seseorang gila, diteror di media sosial atau melalui SMS, email, dan telepon. Nah, seperti apa coba? Cyberbullying. Jadi ada yang punya HP? Ada yang sudah bawa HP ke sekolah? Gak ada? Yakin? Kalau ada ya tetap nanti guru saya minta suruh buat tata tertib untuk HP. Kalau memang bawa HP ya tetap diserahkan, dipinjamkan, disimpan dulu di loker. Nanti kalau sudah pulang diambil. Kalaupun membutuhkan HP untuk kegiatan belajar mengajar ya digunakan pada saat itu saja. Ya seperti itu. Nanti biar guru yang bikin buat tata tertibnya. Contohnya bullying secara apa tadi Mas? Cyber ya. Itu adik-adik misalnya mengirim status di WA misalnya menyindir seseorang di situ, ya, terus mengata-ngatai, ngomongin yang jelek temannya di situ, nggak boleh ya. Lewat sosial media sangat berbahaya karena undang-undangnya itu nanti tersendiri. Undang-undangnya itu undang-undang ITE. Itu sulit sekali untuk di apa ya namanya ya
berpesan kepada adik-adik semua, apa yang namanya bullying tadi tidak boleh dilakukan apalagi di media sosial. Ini sangat berbahaya, artinya kedepannya untuk adik-adik semua hukumannya juga berat. Ya, jangan pernah dilakukan lewat apalagi lewat media sosial, lewat status, lewat apa. Kalau nggak suka sama orang ya sudah, jangan diulang-ulangnya lewat HP, jangan diulang-ulangnya lewat status WA ataupun dimasukkan ke media Facebook, Instagram dan lain-lain. Jangan ya, jangan seperti itu. Oke, sudah tahu? Halo? Apa? Coba apa yang dijelaskan Pak Polisi yang ditekankan yang terakhir ini tadi adalah jangan membuat status menjelek-jelekan orang, tidak suka ataupun yang lainnya di sosial media. Sosial media Instagram, Facebook belum punya sih ya? Belum ya? Oke, begitu saja. Nah, sekarang mengapa anak-anak melakukan bullying? Pelaku memulai bullying biasanya pada usia muda dengan melakukan teror pada anak laki-laki dan perempuan secara emosional atau intimidasi psikologis. Alasan dilakukannya bullying adalah satu, mencari perhatian, merasa penting dan merasa lebih kuat, meniru tindakan orang dewasa atau program televisi. Mencari perhatian jelas, karena adik-adik yang diperhatikan mungkin terus mencari perhatiannya dengan cara seperti itu, tidak boleh ya. Kemudian merasa penting dan merasa lebih kuat, karena adik-adik merasa lebih kuat, mungkin adik-adik orang punya, orang kaya, uangnya banyak, terus adik-adik merasa semena-mena semaunya sendiri. Ataukah adik-adik juga bapak ibunya punya power dan keuangan terus melakukan hal seperti itu, nggak boleh ya. Tetap sama dengan teman-temannya, sama bicara yang santun, secara baik-baik, meniru tindakan orang dewasa atau program di televisi. Nah ini jelas di televisi ini banyak contoh-contoh yang jelek. Jadi untuk adik-adik jangan melihat hal-hal yang, jangan mencontoh hal-hal yang jelek di televisi. Apapun yang dilakukan, mungkin nonton sinetron, mungkin juga bisa nonton film kartun misalnya. Ada contohnya yang sering dilakukan bullying. Apa? Tahu film kartunnya apa? Sering ditonton? Film apa? Semuanya semakin jauh, tapi hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatif semakin tinggi. Tapi ada tambahan sedikit, saya Pak Polisi masih keringan yang sewu berkaitan dengan lawan jenis laki-laki dan perempuan nih. Halo, ditekankan laki-laki dan perempuan kalau masih SD, apakah sudah ada yang pacaran? Nah, jadi itu gimana, itu cinta monyet atau gimana kayak itu? Halo. Sampai garuk-garuk Pak gurunya. Gimana Bu Guru? Sampai garuk-garuk gurunya. Wah, itu enggak. Bapak saya sepertinya kok itu masih belum tahu, itu masih belum umur. Cita-cita monyet itu besok aja kalau sudah dewasa ya. Sekarang masih SD, masih sekolah, lebih baik kita berpikir untuk pendidikan, belajar. Utamanya adik-adik itu nanti sebagai generasi penerus bangsa, adik-adik nanti punya kewajiban kepada negara ya. Dan adik-adik juga nanti menggantikan kayak Pak Polisi ini, kayak Bu Guru, Pak Guru. Nah, itu adik-adik kan jadi pengganti kita semua ya. Kalau udah kecil terus pacaran itu udah dia apa coba kan gitu. Nah, jangan ya, masih belum pacaran itu belum boleh. Terus sekarang menginjak yang kedua, dampak efek bullying secara umum untuk korban. Jadi untuk korbannya adalah efek dan dampaknya memiliki masalah emosi, akademik, dan perilaku jangka panjang. Cenderung memiliki harga diri yang rendah, lebih merasa tertekan,
suka menggili, cemas dan tidak aman. Bullying menimbulkan berbagai masalah yang berhubungan dengan sekolah seperti tidak suka terhadap sekolah, menggolong dan tolong. Jelas memiliki masalah emosi akademis, jadi adik-adik akhirnya tidak fokus untuk belajar. Dampaknya karena memikirkan bagaimana caranya kita supaya tidak dibully. Gitu. Banyak yang dipikirkan akhirnya malah tidak fokus. Tidak perlu seperti itu dan adik-adik kalaupun ada permasalahan silakan dibicarakan. Tetap fokus pada cenderung memiliki harga diri yang rendah. Ini kepercayaan diri tidak perlu terjadi. Kalaupun terjadi bullying dilawan, ya. Kemudian lapor kepada guru, Pak Guru. Kalau terjadi seperti itu, ya. Tapi jangan terus tidak percaya diri, tetap percaya diri. Kalian dalam generasi yang bagus. Masalah yang berhubungan dengan sekolah seperti tidak suka terhadap sekolah, nah ini dampaknya kalau adik-adik membuli seseorang terus sampai berpikiran seperti itu, teman-temannya tidak masuk sekolah karena takut dibully dan lain-lain saja, kasihan kan? Ya makanya jangan membuli ataupun pokoknya jangan melakukan bullying, ya kasihan lah kalau sampai teman-temannya itu tidak masuk sekolah karena sering dibully. Dampak efek bullying secara umum bagi saksi, ya. Tadi dampak dan efeknya untuk pelaku dan yang dibully. Sekarang saksi, apa itu saksi? Ada yang tahu nggak saksi apa? Apa itu yang dinamakan dengan saksi? Saksi adalah orang yang melihat dan mengetahui kejadian yang sebenarnya terjadi, yang melihat yang kejadian yang yaitu dampaknya adalah mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat, merasa terkekang dan ketakutan menjadi korban selanjutnya, dapat mengalami prestasi yang rendah jelas karena perhatian masih terfokus pada bagaimana cara menjadi target bullying dari pada tugas akademis. Jelas ya seperti itu. Lanjut mas. Kayaknya ini sudah pada banyak ngobrolnya mas, kalau mau diskusi dengan nyanyi mungkin sudah pernah diajari nggak nyanyi tentang anti bullying? Belum. Nah ini nanti sudah diajari sama Pak Anas nyanyinya bagaimana? Mungkin tetap sama ya, sama yang lagu yang di sini senang, di sana senang, cuma nanti dulu aja. Coba nanti dulu, kita ngobrol. Nah, kayak gitu. Ayo bareng-bareng diajarin nanti kalau lagu anti bullyingnya. Sebelumnya ayo ada pesan juga dari Bu Guru. Di adik-adik ada yang sudah pernah belajar merokok? Ada yang pernah ketahuan merokok? Kenapa merokok? Siapa namanya? Siapa namanya? Belum pernah ya? Belum pernah. Ya jangan pernah belajar merokok, itu kan hal yang buruk. Nah ini kalau Pak Azhar langsung aja diajari dulu biar ada
Sebelumnya kenalan sebentar aja, tapi sudah sama Pak Haris, sekarang sama Pak Anas. Yang nama panjangnya Ahmad Azwar Anas ya. Aslinya ya betul panggilannya biasanya dipanggil Pak Anas atau Pak Azwar. Tinggalnya di Desa Paitan. Terus untuk wilayahnya Pak Anas daerah Gunung. Pernah ke Purbaya belum? Purbaya? Udah? Nah, Pak Anas belum udah? Ke tempat siapa? Tempat siapa yuk? Ya, jadi Pak Anas wilayahnya daerah Gunung, daerah Manurojo, Sukogelang, Gunung Tengger sama Purbaya. Jadi itu yang di atas, kalau yang di bawah ada desa Walet sama desa Kesinan ya. Pak Anas tinggal di Paitan, istri 1, anak 3, cowok semua ya. Banyak. Ini biar juga boleh ini diajak nyanyi ya. Coba bismillah. Nah, ada nanti lihat masih bisa. Lihat masih bisa. Ini tak lihatin. Lagunya anti bullying ya, anti bullying. Apa ini lagunya? Di sini tenang, di sana tenang, di mana-mana kita bertenang. Tangan kawan, pukulan percaya tidak jangan suka menghakimi, jangan suka caci maki. Saya teman yes ya, dan nanti pulang lagi, nanti pulang lagi ke sana, bisa ya? Pulang lagi bang, pulang lagi. Ya, ayo kalian dikasih, ayo. Di sini tanah, di tanah, di mana-mana kita bertenang. Banyak itu jangan suka menghakimi, jangan suka caci maki, bullying saya teman yes, tepuk tangan ya. Nah itu tadi dua tidak boleh jangan tuh. Ini nanti pulang juga sama Pak Haris. Ini Pak Anas nambah sedikit, nanti nambah lagi ya. Sudah semangat ya, masih semangat ya. Adik-adik masih semangat ya. Masih. Nanti nyanyi lagi, nanti ada nyanyi lagi nggak Pak Sandra? Nanti nyanyi dulu lagi ya. Nah, sekarang dilanjut lagi tadi berkaitan dengan bullying. Nanti terakhir Pak Polisi mau tanya apa yang materi yang sudah disampaikan bisa masuk nggak? Nanti ada yang ditanyakan, siapa yang bisa jawab nanti? Tadi sudah sampai ke dampak dan efek bullying baik bagi pelaku, korban dan saksi. Sekarang contoh bullying yang paling sering ditemui di sekitar kita adalah ada nggak ya kakak kelas melabrak adik kelas karena nilainya karena dinilai bertingkat. Ada seperti itu masih nggak ada yang mudah-mudahan ya sudah ya sama-sama ya. Kemudian masa orientasi siswa
bullying, para pelaku bully mendapatkan kepuasan dari menindas orang. Ia merasa lebih kuat, lebih berkuasa karena ada orang yang takut pada dirinya. Bisa jadi ia berpikiran ia akan mendapat popularitas di sekolah karena didapati oleh siswa lainnya. Padahal sesungguhnya para pembuli ini akan dibenci oleh orang-orang yang tidak setuju dengan tindakannya. Ada yang setuju Pak dengan tindakan bullying yang terjadi? Ya. Karena apa? Karena apa? Tidak baik, betul. Nah, terus alasannya, tanpa seorang lalu sudah. Alasan lain mereka menindas adalah karena mereka iri pada kelebihan target bullying mereka. Iri, ada yang iri. Tahu iri nggak? Nah, adik-adik mungkin ada yang anaknya orang punya atau ada yang parasnya itu cantik, terus adik-adik yang ganteng dan lain-lain, terus adik-adik parasa iri. Ada seperti tidak usah, tidak perlu seperti itu ya. Nggak perlu ada rasa iri-iri seperti itu. Yang perlu diperhatikan, korban tidak akan mengeluh karena takut menerima reaksi dari si pengganggu. Namun mereka biasanya menunjukkan beberapa gejala seperti kesulitan tidur. Di sini karena adik-adik sebagai korban pelaku bullying biasanya di rumah itu adalah berpikir terus akhirnya sulit untuk tidur. Ada yang pernah seperti itu? Mana? Pernah? Kenapa? Kok berpikir di rumah nggak sulit tidur kenapa? Ya Pak, kenapa? PR-nya banyak, tapi nggak bisa tidur, belum dikerjakan. Gitu. Ya tanya, kalau nggak bisa jawab, tiba bisa yang mengerjakan, berarti tanya sama orang tuanya, kan gitu. Jadi bikin nggak bisa tidur ternyata PR-nya. PR-nya banyak sekali, jadi buku dari buku ya. Nah, terus di dalam konteks ini tapi ini adalah sebagai korban bullying, tidak bisanya tidur karena berpikir bagaimana caranya supaya tidak dibully, biasanya seperti itu. Kemudian kesulitan menaruh perhatian di kelas atau kegiatan apapun, akhirnya perhatiannya tidak tidak konsentrasi, diajari, dibimbing sama pak guru-guru di depan kelas tidak konsen, tidak memperhatikan, karena ya itu tadi kembali berpikir untuk bagaimana caranya untuk tidak dibully. Sering membuat alasan untuk bolos sekolah, akhirnya kalau jadi korban bullying itu kemungkinan yang paling ini adalah terus males, gak mau sekolah gitu. Coba tiba-tiba menjauhkan diri dari aktivitas yang disukai sebelumnya, menjauhkan diri. Misalnya berarti yang tadinya suka sepak bola, suka voli, olahraganya apa biasanya di sekolah? Sepak bola. Lompat jauh. Terus apa lagi? Lari. Apa lagi? Kasih ada ya. Itu yang tidak apa. Jadi kalau biasanya adik itu gemar berolahraga, hobinya yang disukai misalnya sepak bola, yang voli mungkin, terus yang kasih, tapi akhirnya adik karena menjadi sebuah kebiasaan jadi malas, tidak mau beraktivitas. Jangan sampai terjadi seperti itu. Yang kelima, tanpa gelisah sudah putus asa trauma, apalagi ini jangan sampai kayak gitu ya, tanpa gelisah. Apa saja yang dapat dilakukan oleh para guru untuk mengalami kasus bullying di sekolah? Ini nanti Pak Guru saja. Ya, 7 cara. Nah, sekarang jadi ini yang paling penting. Lalu, ini adalah paling penting, coba diperhatikan. Rangkumannya adalah cara agar tidak dibully. 1. Jangan lebay. Lebay itu apa? Lebay itu adalah berlebihan. Jadi jangan lebay. Biasanya para pelaku bully itu memilih orang-orang yang lebay alias terlihat terlalu berlebihan.
apa yang terlalu berlebihan. Nah, yang namanya yang berlebihan itu semuanya tidak bagus. Mungkin ada yang bawa apa ya? Ya pokoknya semuanya yang berlebihan. Nanti saya jelaskan lagi bagaimana. Terus PDKT apa? Pendekatan, dilakukan pendekatan. Caranya adalah dengan pendekatan. Ini sama sekali bukanlah hal yang menyenangkan. Karena sudah pernah dibully, itu pasti rasanya jengkel ya, gak senang. Tapi cara ada yang tidak dibully, salah satunya adalah dengan pendekatan terhadap pelaku bully tersebut. Ya, karena ini adalah cenderung aman kalau ada mau pendekatan dengan teman yang melakukan pembuli atau sok-sok baik gitulah, intinya gitu, nanti mungkin akan tidak dibully. Yang ketiga, berteman dengan siapa saja. Nah, yang ramah dan simpel, berarti berteman itu dengan siapa saja, tidak boleh memilih-milih satu dengan yang lainnya, nggak boleh pilih ya. Tetap semua ini satu sekolahan, apalagi SD satu seragam membawa nama SD satu Surabaya, jadi adik-adik ini adalah semuanya sama-sama teman, tidak ada yang dibedakan. Oke? Ya. Terus yang keempat, jadilah jagoan. Bisa nggak jagoan ini? Jagoan yang sesungguhnya, tapi sebagai jagoan yang membela pihak yang lemah. Jadi teman-teman yang dibully dibela sebagai jagoan seperti itu, maksudnya bukan jagoan terus malah jadi pembulinya, jangan ya. Tapi jagoan untuk melawan anti bully ya. Terus yang kelima, terima nasib. Wah ini terima nasib ini yang namanya sudah pasrah namanya ya. Jangan seperti itu. Bukan merupakan solusi yang mudah. Tapi kalau adik-adik memang pintar humor, guyon, adik-adik bisa seperti itu, sehingga malah dapat menghibur. Yang keenam, bertindak secara hukum. Nah, bertindak secara hukum, tahu hukum nggak? Nggak tahu. Sesungguhnya aksi bully membuli itu adalah sebuah hal yang melanggar hukum. Nah, jadi kalau adik-adik melakukan bully dari hal yang kecil ataupun sampai yang besar, itu termasuknya adik-adik ini melakukan pelanggaran hukum. Jangan sampai dilakukan, apalagi sampai melakukan bullying yang menimbulkan luka-luka, memukulnya, ya. Jangan sampai seperti itu, karena kan pastinya akan dihukum. Apakah adik-adik juga tidak punya hukum? Ada hukumnya untuk adik-adik, undang-undangnya ada, undang-undang perlindungan anak. Itu tetap artinya di penjara, jangan sampai ya. Halo, jangan sampai dihukum. Yang ketujuh, cabut atau pindah. Kalau tahu bahwa aksi bully tersebut tidak bisa diselesaikan secara hukum, mungkin ada baiknya kamu pindah dari lingkungan tersebut. Yang dipikir-pikir ngapain juga sih ada di lingkungan yang masih aja main bully-bullyan. Maksudnya di sini pindah itu tidak di dalam lingkungan atau kelompok-kelompok orang yang sering melakukan bully. Itu ya. Coba diulangi lagi 7 hal tadi apa saja untuk mengatasi bully. Disebutkan tanpa baca. Apa? Ya, jangan lebay. Terus ya, diingat-ingat jadi ya, diingat-ingat itu seperti itu. Sekarang ancaman pidana, ya, saya rasa sudah tidak perlu ancaman pidana saja. Terus yang paling belakang sedikit mas, bila ini bullying atau perlindungan anak bila dilakukan terhadap anak di bawah umur, maka berlaku undang-undangnya ini seperti ini. Tidak perlu saya jelaskan, akhirnya masih belum mudah. Besok kalau sudah lebih dewasa atau sudah menginjak remaja nantinya tahu nanti tentang hukum itu apa. Ya, sekarang sudah sampai di sini untuk
sosialisasi tentang bullying atau perundungan, Pak Polisi punya pesan-pesan khusus, pesan-pesan kepada adik-adik semua untuk kedepannya, yaitu adalah satu, adik-adik harus bergaul dengan teman-teman sebaya saja ya. Jangan. Apalagi ada yang ingin ditanyakan sama Pak Polisi? Tidak ada. Tidak ada. Sudah selesai ya? Sudah Mas? Mau nambah? Nah, ini aja ya. Nanti ada lagi. Oke, enak pakai yang ini. Tadi sudah banyak yang disampaikan sama Bapak Aris, ya kan? Jadi intinya buat adik-adik rumah harus nurut sama kedua orang tua. Nah, jadi kalau diminta atau orang tua minta tolong, ayo Mbak Dita, aku ikuti barang, nah itu harus nurut ya. Nah, kalau di sekolah berarti harus ikut aturan dan nurut sama Bapak dan Ibu guru ya. Nanti kalau di tempat ngaji berarti harus nurut sama Pak Kiai atau Bu Kiai yang ngajarin ngaji ya. Bapak anak berharap buat anak-anak semuanya nanti setelah adanya kegiatan bullying, sosialisasi bullying, Bapak berharap di sekolah maupun di lingkungan setor kegiatan bullying. Bisa tidak? Bisa ya? Pokoknya mulai hari ini stop bullying. Bisa? Nah, terima kasih ya. Itu dari Kak Anas berharap nanti adik-adik rajin belajarnya, pintar ngajinya ya. Nanti bisa di antara sekian ada yang menggantikan Pak Polisi. Ada yang ingin jadi Pak Polisi? Ada yang ingin jadi Pak Tentara? Atau Pak Bu Dokter, Bu Guru? Ya, semoga nanti semuanya apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai ya. Itu dari Pak Polisi. Kita nyanyi lagi, habis nyanyi nanti sudah bisa istirahat. Ayo Pak Aris, langsung dipecat. Ya, kita nyanyi lagi ya. Nanti diapani, nanti sama Bu Guru kalau habis coba bisa nyanyi. Jangan suka menghakimi, jangan suka caci maki, bullying